Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadu abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah sama-sama kita muja Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesehatan serta kesempatan pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul sebagaimana insyaallah seperti biasa, dan selawat diiringi dengan salam juga tidak lupa kita paparkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada sahabat beliau sekalian yang seiring bahu dan seayun langkah dalam berjuang bersama dengan Rasulullah. Kata takdim penghormatan saya yang terutama kepada Ibu Rina ya, dan kepada seluruh jamaah yang telah hadir pada hari yang sangat berbahagia ini. Pada hari ini saya sudah memprogramkan untuk kita tidak mengaji kitab sebagaimana biasa. Kenapa? Karena ini adalah bulan yang spesial. Jadi kita bahas sedikit mengenai fadilah bulan ini dan ibadah yang sangat bagus kita lakukan nanti 2 malam lagi. Serta kita ingin menyambut bulan suci Ramadan. Jadi pertemuan ini dalam rangka kita menyebutkan hal-hal keistimewaan bulan Sya'ban. Ini adalah bulan Sya'ban. Jadi kita tidak bawa kitab, mengaji kitab sebagaimana biasa ya. Ini kalau tidak salah saya 13 Sya'ban ya. Nanti malam 13 Sya'ban, insyaallah nisfu Sya'ban bertepatan pada malam Senin. Ya, hari Minggu malam Senin. Ini adalah malam yang spesial. Malam Senin yang insyaallah akan kita mohon kepada Allah memanjangkan umur kita. Insyaallah ini adalah malam yang sangat spesial. Di malam Senin ini, malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala membuka beribu-ribu pintu rahmat, pintu ampunan kepada hamba-hambanya yang meminta ampun. Kenapa spesial sekali bulan nisfu Sya'ban? Ya, sebagaimana dalam hadis dalam kitab Darus Salihin halaman 208. Disebutkan di situ ada sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Pada suatu malam turunlah Jibril menghadap kepada Rasulullah. Lalu Jibril berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, bangunlah. Sujudlah kamu di malam ini, angkatlah kedua tanganmu, memintalah ampun kepada Allah. Karena ini adalah malam diturunkannya rahmat oleh Allah." Lalu Rasul menjawab, "Wahai Jibril, malam apakah ini yang begitu spesial?" Jibril menjawab, "Inilah malam nisfu Sya'ban." Di malam ini, Jibril melanjutkan, di malam ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan 3.000 pintu rahmat kepada hamba-hambanya, serta dibukakan 7 pintu daripada pintu langit. Bermakna doa di malam itu diijabah insyaallah oleh Allah. Di malam itu, inilah malam yang spesial. Di malam ini Allah mengampunkan seluruh dosa hamba-hambamu yang meminta ampun kecuali 8 orang. Ini yang bahaya. Seluruh hamba Allah, umat daripada Rasulullah, diampuni dosa oleh Allah di malam nisfu Sya'ban kecuali 8 orang. Apakah termasuk kita? Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak. Siapakah yang pertama yang tidak akan diampuni oleh Allah pada malam yang spesial ini? Yaitu orang yang syirku billah, yang syirik kepada Allah. Orang yang syirik kepada Allah tidak ada ampunan di malam ini. Makna syirik keluar dari Islam. Ya, syirik ini bukan hanya kita masuk Kristen. Ingat,
Syirik, ada syirik qauliyah, ya, perkataan, ada syirik fi'liyah, perbuatan, ada syirik i'tikadiyah. I'tikad kita, keyakinan. Ketiga hal ini syirik. Bagaimana syirik qauliyah? Ya, kita berkata ataupun perkataan kita yang menjerumuskan bahwa kita tidak percaya akan kekuasaan Allah. Misalnya, kita bilang Allah tidak adil. Ini syirik. Maaf ya. Kita bilang Allah tidak adil memberi hukuman untuk kita ini. Allah tidak adil memberi saya musibah misalnya. Itu syirik. Keluar dari qauliyah, perkataannya. Keluar dia dari Islam. Orang tersebut tidak akan diampuni dosa oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban ini kecuali dia taubat nasuha. Kedua, syirik fi'liyah, perbuatannya. Apa itu perbuatan? Misalnya, kita sering mendengar adat istiadat orang dahulu membuang sesajen untuk membuang apes ya, malang, sial. Ini syirik fi'liyah, perbuatan. Walaupun dia tidak berkata, yang namun adalah dia melakukan hal-hal yang membawa kepada percaya selain daripada Allah. Ini tidak akan diampuni dosa oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. Selanjutnya syirik i'tikadiyah, keyakinan. Kita meyakini ada kekuasaan lain selain daripada kekuasaan Allah. Kita meyakini ada hal lain yang dapat membantu kita selain daripada Allah. Lantas bagaimana kalau misalnya kita ada rumah yang banyak harta, lalu kita menyewa misalnya satpam ya untuk menjaga kita, untuk menjaga harta kita. Apakah itu syirik? Karena kita percaya ada satpam itu menjaga harta kita. Enggak, itu ikhtiar. Ya, itu beda. Itu ikhtiar kita dalam menjaga harta. Bukan itu yang dikatakan syirik, tapi percaya sama kekuatan lain. Ya, percaya sama hal lain yang membuat misalnya berubah takdir kita gara-gara hal ini. Nah, gara-gara kelakuan ini merubahkan nasib kita. Percaya pada hal-hal yang demikian ini, maka itu syirik i'tikadiyah, i'tikad. Ketiga syirik ini adalah tidak akan diampuni dosa oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban. InsyaAllah mudah-mudahan kita terhindar dari syirik ini ya. Baik itu qauliyah, fi'liyah maupun i'tikad, terpelihara kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, yang tidak akan diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban ini ialah orang yang senantiasa dalam berbuat kemaksiatan yang besar. Ya, apa contohnya? Bermulazamah dalam memakan riba. Ya, berulang-ulang dan selalu melakukan riba. Apa itu riba? Perkara-perkara yang kita berikan kepada orang lain dan ataupun kita utangkan kepada orang lain yang menghasilkan, menguntungkan si pemberi utang, maka itu riba. Kalau kredit bagaimana? Saya kredit mobil, saya kredit sepeda, motor. Nah, apakah itu riba? Riba kalau tidak tahu caranya. Ya, ada cara supaya tidak riba. Bagaimana? Caranya adalah nanti pada saat akad yang disebutkan harga kredit, harga bayar. Jangan harga kontan. Ini sebutkan harga kontan, bayar harga kredit. Disinilah yang terjadi riba. Ya, jadi harus tahu cara. Harus tahu cara. Kalau tidak tahu, nanti saya misalnya motor harga 15 juta. Cash. Ya, kalau kita kredit 20 juta. Selama 3 tahun misalnya. Pas mau cut, saya beli motor ini seharga 15 juta. Nanti bayar 3 tahun kemudian 25 juta riba. Siapa yang riba? Si penerima riba, si yang memberi riba. Yang tidak akan diampun dosa, si pemberi tidak akan diampun dosa, si penerima tidak akan diampun dosa. Dua-dua. Kan saya butuh walaupun butuh. Ya. Nah, jadi gimana caranya supaya kredit tidak riba? Yaitu dengan cara saat akad sebutkan harga kredit.
satu harga, jangan jangan harga dua harga, ya. Ini caranya. Ini tidak akan riba. Setelah itu, ini hal yang tidak akan, ini adalah salah satu, yang kedua, orang yang tidak akan diampunkan dosa di malam nisfu Sya'ban. Orang yang memakan riba. Ya. Nah, bagaimana dengan uang bank? Ya. Kita ambil uang bank. Apakah itu riba? Dalam hal ini terjadi khilaf pendapat ulama. Sebagian ulama mutlak meribakannya karena menghasilkan bunga yang telah ditentukan oleh si pemilik bank. Ya. Sebagian ulama tidak mengharamkannya, nanti sesuai akad. Nah, kalau misalnya kita gunakan harta itu untuk jual, untuk modal, nanti bagi hasil. Sebagian ulama lagi adalah mengatakan syubhat, bermakna barang syubhat tidak baik untuk dilakukan. Nah, ini terjadi ikhtilaf. Untuk ihtiyat, kehati-hatian kita, lebih baik jangan ambil. Ya, jangan ambil uang bank. Kalau misalnya butuh, kalau dari gaji, dalam 1 bulan gaji tidak 3 juta. Tidak mungkin saya mampu buat rumah misalnya. Saya butuh sekali. Saya mesti ambil uang bank. Ya, minimal 50 juta untuk mendirikan rumah pertama. Begini dia. Dalam hal ini, ya, misalnya sudah memang butuh sekali, usahakan jangan di bank konvensional. Ya, tapi di bank syariah sebagaimana yang telah ulama-ulama kita beri arahan. Ya, usahakan ambillah di bank syariah. Kenapa? Karena bank syariah telah membuat akad, prosedurnya walaupun tidak 100% seperti syariat Islam, tapi sudah dijalankan. Ya. Nah, jadi jangan di bank konvensional kalau memang sudah butuh. Ya. Nah, yang ketiga, orang yang tidak akan diampunkan dosa oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban ialah orang yang senantiasa melakukan zina. Orang yang senantiasa melakukan zina, selalu berzina. Kayak kupu-kupu malam. Ya, orang itu tidak akan diampunkan dosa oleh Allah kecuali mereka taubat nasuha. Walaupun dia itu kupu-kupu malam, bukan kupu-kupu siang, tetapi jika mereka taubat nasuha, tetap diterima, diampuni oleh Allah. Ini enggak malam nisfu Sya'ban, dia terus melayani. Ya, mana mungkin diampuni dosa oleh Allah. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang yang tidak akan diampuni dosa oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban ialah orang yang senantiasa mabuk, minum khamar. Kalau dibilang dalam kitab minum khamar, sekarang istilah khamar sudah jarang dipakai oleh anak muda, jarang sekali ya. Apa itu namanya, whisky itu, minuman-minuman yang memabukkan tidak ada di Aceh. Yang banyak apa? Sabu-sabu, ekstasi, ganja, yang sabone. Ya. Hal yang dilakukan oleh anak muda sekarang membuat dirinya mabuk dengan perkara-perkara tersebut, itu pun adalah tergolong kepada senantiasa melakukan minum khamar, memabukkan. Dikatakan khamar karena memabukkan. Khamar hanya ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, larangan mutlak, haram. Sabu-sabu tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Coba buka hadis, ada enggak? Satu pun enggak ada hadis yang mengatakan haram sabu-sabu. Lantas kenapa haram sabu-sabu? Sedangkan di hadis enggak ada, di Al-Quran enggak ada. Kenapa haram? Ijma, qiyas. Berdasarkan qiyas ulama yang bahwa efek daripada sabu-sabu itu mabuk sama dengan efek daripada khamar itu mabuk. Jadi haram dari efeknya. Jadi di mana kita ambil hukumnya? Dari qiyas. Karena sumber hukum Islam 4. Yang pertama Al-Quran. Seluruh hukum yang berlaku di dunia untuk umat Islam itu sumbernya harus dari Al-Quran.
Yang kedua, hadis. Tidak boleh lain. Setelah Al-Quran, urutan kedua langsung hadis. Urutan ketiga, ijma'. Apa itu ijma'? Kesepakatan ulama. Memfatwa, mengeluarkan suatu hukum. Itu namanya ijma'. Barang siapa yang menafikan, yang tidak percaya satu huruf saja, satu ayat saja, satu kata saja dari Al-Quran, dari hadis, serta ijma' tadi, kesepakatan ulama, maka dia kafir. Ya, satu kata saja, tidak dia percaya, dia kafir. Ya, yang ketiga, yang keempat, sumber hukum Islam kias. Itulah yang kita bilang tadi. Hukum khamar dari efeknya mabuk dikiaskan oleh ulama. Hukum ganja, hukum sabu-sabu, hukum ekstasi juga haram dari kiasnya sama-sama mabuk. Ya, jadi orang yang senantiasa memabukkan diri dengan hal-hal tersebut dan tidak taubat di malam nisfu Sya'ban tidak akan diampuni dosa oleh Allah. Sudah berapa? 4. Sudah 4. InsyaAllah semua tidak ada kita ya. Alhamdulillah. Tinggal 5 lagi. 3 lagi. Ya. Yang selanjutnya yang tidak akan diampunkan dosa oleh Allah siapa? Yaitu orang yang bersahabat dengan iblis. Misalnya orang pelihara tuyul, suruh ambil duit. Nah, itu tidak akan diampunkan dosa oleh Allah. Nah, itu bersahabat dengan iblis. Ya, insyaallah tidak ada kita. Selanjutnya orang yang tidak akan diampunkan dosa oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban lagi ialah orang penyihir. Ini beda sama bersahabat dengan iblis. Di mana bedanya? Kalau bersahabat dengan iblis cuma memelihara, memberi makanan untuk dia, lepas itu disuruh. Ini kawan. Kalau penyihir memang sudah bermulazamah dengan iblis. Ya, sudah dirinya seperti iblis, sudah bersekutu dengan iblis. Lebih parah lagi ini. Nah, penyihir. Penyihir dari zaman ke zaman memang sudah ada. Dari semenjak kapan? Dari zaman Nabi Musa sudah ada penyihir. Ya. Penyihir paling hebat pada zaman Nabi Musa. Ya. Mereka menandingi mukjizatnya yang diturunkan kepada Nabiullah Musa. Tongkat Nabi Musa jadi ular. Ada penyihir yang menjadikan tongkatnya jadi ular juga. Hebatnya penyihir orang-orang dulu. Yang inti kita katakan adalah penyihir ini memang sudah bermulazamah dengan syaitan. Jadi lebih parah lagi dengan sahabat dengan iblis, dengan tuyul dan sebagainya macamnya ya. Nah, jadi orang-orang ini tidak akan diampunkan dosa oleh Allah. Kalau kita bilang apa? Urang petimbang tihi. Nah, orang yang bukan timbang tihi itu. Nah, ini dosa ya. Yang selanjutnya yang ke berapa? Ketujuh. Yang tidak akan diampunkan dosa oleh Allah adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kita semua punya orang tua. Barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tua, maka tidak akan diampunkan dosa oleh Allah pada malam ini. Pada malam nisfu Sya'ban. Ya. Jadi kalau orang tuanya masih hidup, kalau kira-kiranya misalnya kita pernah menyakiti hati dia, maka bersegeralah minta maaf kepada beliau. Orang tua, ibu dan ayah. Ini adalah yang paling disuruh hormati dalam Islam adalah ibu. Selanjutnya baru ayah. Kenapa? Karena ibu mengandung kita 7 bulan, 9 bulan. Selanjutnya memelihara ayah mencari nafkah untuk memberi kepada kita. Ini kedua orang ini adalah orang yang patut dan wajib kita taati, kita hormati, kita patuhi. Ya, surga kita dibilang dalam satu pepatah di bawah kaki ibu. Bagi perempuan
Surga di bawah kaki ibu sebelum menikah. Ketika mereka sudah menikah, maka surga itu berpindah. Gampang sekali surga bisa pindah-pindah. Ya, bukan bermakna surga di bawah kaki ibu ada surga di telapak kaki ibu, bukan begitu. Berpindah ke mana kalau sudah menikah? Ke suami. Bermakna seorang wanita yang sudah menikah, maka yang pertama sekali wajib ditakzim adalah suami. Setelah itu baru orang tua. Kenapa? Karena wanita sebelum menikah tanggung jawab 100%, baik itu bagian nafkah maupun dosa, ya, itu semua orang tua. Tapi setelah menikah beralih kepada suami, nggak ada lagi tanggung jawab orang tua. Ya, jadi apapun dosa yang dilakukan semasa dia sudah bersuami nanti tidak ada lagi pengaruh dengan orang tua. Misalnya kan ada dibilang gara-gara kamu buat maksiat di dunia tersiksa orang tua dalam kuburan. Apakah ada itu? Tidak. Ya, kecuali seperti saya bilang tadi, kewajiban mendidik anak serta nafkah adalah kewajiban pertama sekali kepada orang tua. Apabila orang tua tidak mau mendidik anaknya dalam agama, itu baru berefek nantinya. Selama orang tua itu mau mendidik anaknya dalam agama, setelah itu dinikahkan dengan orang lain, itu lepas tanggung jawab. Bermakna jika dia sudah meninggal nanti, seandainya anak ini melakukan dosa, tidak ada lagi hubungan dengan orang tua. Tidak ada lagi istilah disiksa orang tua dalam kubur, kecuali yang betul disiksa dan berefek memang, yaitu meratapi mayit. Ya, ini betul-betul berefek. Bukan sedih, merau-rau. Kalau sedih saja itu tidak apa-apa dalam Islam. Yang jangan menampar-nampar diri, menyobek-nyobek baju, berkata-kata, ya Allah kenapa dia meninggal, kenapa meninggalkan saya. Itulah berkata-kata, tidak menerima hukum Allah, takdir Allah kita tidak terima. Dengan diambilnya orang tua kita merasa menyesal sekali sehingga merepet-repet saat menangis. Ini berefek. Ini tetap berefek walaupun orang tua kita soleh atau solehah, tetap berefek. Dan orang yang meratapi mayit tersebut jika tidak taubat maka keluar dari Islam. Ini bahayanya. Ya. Jadi kebiasaan yang meratapi mayit itu perempuan, tidak laki-laki. Karena perempuan ini hatinya lembut, lemah. Ya. Ada sedikit masalah langsung menangis. Ini kebiasaan wanita. Makanya dalam satu hadis Rasulullah melarang wanita pergi ziarah kubur. Kenapa? Karena hati wanita ini pecah. Makna pecah, tidak mampu menerima hal yang sedih, langsung dia ikut sedih kontak. Ya, jadi dilarang dalam Islam. Kita pergi ziarah kubur dilarang dikarenakan takutkan nanti kita meratapi yang membuat haram dan dosa besar. Tapi seandainya kita yakin kita memang kuat, mampu, lebih ceritanya nguragam, silakan, tidak apa-apa. Ya, itu dia. Jadi kembali lagi adalah orang tua wajib kita patuhi. Yang ketujuh, jika kita durhaka kepada orang tua, maka di malam nisfu Sya'ban tidak akan diampuni dosa oleh Allah. Walaupun kita ini soleh sekali, walaupun kita ini solehah sekali, tidak akan diampuni. Kalau orang tua sudah meninggal, maka senantiasalah berdoa minimal sehari 5 kah sebagaimana kita sembahyang. Ya, doakanlah orang tua sebagai sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita kepada orang tua, takzim kita kepada orang tua. Itu berdoa ya. Nah, yang terakhir, yang tidak akan diampuni dosa oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ini dia. Ya. Sebagaimana dalam hadis ya. Kita ini sesama muslim adalah bersaudara. Siapa saja yang tidak mencintai sesama muslim, maka yang tidak melakukan hubungan persaudaraan sesama muslim, maka ia
berdosa. Ya, dosa ini bukan dosa kecil. Jangan bayangkan saya kan dosa kecil, enggak. Itu dosa besar. Rasulullah sangat susah saat memperjuangkan agama Islam, menghubungkan tali silaturahmi antara muslim sesama muslim. Saat kita sudah menjalankan syariat Islam sekarang, begitu mudahnya kita putuskan. Lebih-lebih lagi dengan saudara sendiri, dengan adik sendiri, dengan abang sendiri gara-gara harta. Ini yang paling parah biasanya ya. Setelah orang tua meninggal, ya, kita berebut harta. Dalam berebut harta itu, siapa yang menang? Dia yang ambil alih harta. Lepas itu terjadilah pertengkaran dan pemutusan silaturahmi. Kamu bukan abang saya lagi, kamu bukan adik saya lagi gara-gara harta. Nauzubillah. Orang yang memutuskan hubungan silaturahmi jika tidak taubat, ini adalah dia akan masuk neraka selama-lamanya. Tidak termasuk dalam golongan Rasulullah. Rasulullah tidak mengakui dia itu umatnya. Kalau Rasulullah tidak mengakui, jadi umat siapa? Umat siapa? Ya, kalau bukan umat Rasulullah, berarti bermakna orang yang memutuskan silaturahmi ini adalah orang yang paling dibenci oleh Rasulullah dan akan masuk neraka selama-lamanya. Ya, ini hampir sama levelnya dengan syirik. Keluar dari Islam. Saking parahnya, saking marahnya Rasulullah kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Maka dari itu peliharalah silaturahmi sesama muslim. Kalau Kristen, Kristen enggak. Ya, misalnya tetangga kita orang Kristen misalnya. Boleh enggak kita berkawan dengan dia? Berkawan boleh. Boleh enggak kita putuskan hubungan silaturahmi dengan dia? Boleh, itu kafir. Ya. Nah, jadi untuk orang kafir sunat mengatakan kafir. Jangan katakan non-muslim. Tidak ada pahala sunatnya. Ya. Kita nggak ada pahala sunat kita bilang untuk orang Kristen non-muslim. Untuk orang Buddha nggak ada pahala sunatnya. Karena dalam Al-Quran dan dalam hadis disebutkan selain daripada Islam adalah kafir. Inad dina indallahi Islam. Hanya agama Islam yang sah di sisi lain semua kafir. Nah, jadi sunat kita katakan untuk orang kafir itu kafir. Kalau sunat dapat pahala. Kalau kita bilang non-muslim, tidak dapat pahala. Dosa? Tidak dosa. Ini ya. Ya. Memang kafir. Memang kafir. Mau disinggungkah? Memang kafir. Ya. Kalau kafir, sunat kita bilang kafir. Memang dalam ayat begitu, dalam hadis begitu. Nah, selain daripada Islam, Islam, agama apapun itu tetap kafir. Umi kita berkawan sama dia Umi kan ya. Nggak mungkin kita bilang kafir gitu. Untuk apa urusannya kita bilang dia kafir? Ya kafir sudahlah. Hah? Kan nggak mungkin misalnya kita bilang kamu kafir ya, nggak mungkin lah. Ya. Kalau marah kayak gitu entah apa gitu Memang kafir. Ya nggak perlu kita bilang, kita udah tahu dia kafir, tapi nggak perlu kita nanti menyinggung perasaan ya itu saja. Sendiri di belakang. Ya. Ya. Ayo